ya. Tapi ngobrol biasa. Secara pribadi nggak tergoda kan? Kalau sih aman. Bisa di ini langsung. Halo Mas temannya, kembali lagi di Wartot, Warung Wartot. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya, jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like konten kita di bawah ini. Nah, seperti biasa di Wartot ini, setelah kita latihan, kita akan membahas yang viral, tidak viral, bermakna, dan tidak bermakna juga. Di Wartot kali ini agak sedikit jauh nih, cuma kita akan membahas yang viral nih. Kita kedatangan penerbang. Udah masuk ya? Betul. Kita ada Mas Dera. Sama dulu Mas. Kenalin, Oke, sebelumnya kita mau mengucapkan ini dulu ya, untuk cukup berduka, belasungkawa untuk atas kejadian kecelakaan di pesawat Sriwijaya SJ182. Mudah-mudahan para korban bisa ketemu semua, terus juga keluarga juga bisa tetap tabah teralamin ya. Oke. Mas Dera, boleh dikasih tau nggak nih Mas? Kira-kira apa nih Mas? Instagramnya biar mau follow. Nanti jadi icon baru nih kan, Wes. Waduh, baru pertama kali nih. Lagi viral lagi enak kan. Ya kalau mau follow bisa cuma punya IG doang di Dara Jaswa, itu doang, sisa nggak ada. Dara Nggak Jaswa. punya apapun yang lain. Cuma satu aja. Belum bikin konten yang lain. Semoga semua satu Mas ya. Oke. Gimana Mas? Ini kita makasih banget untuk Mas Dera udah sempetin datang ke Wartot ini jauh-jauh ini beliau. Dari mana tadi Mas? Dari Cawang. Dari Cawang. Cawang, ke Lenteng Agung, ke Wartot ini masuk ya? Betul, kita ganggu hari mingguannya kan gitu. Harusnya doi istirahat, cuma dia datang ya di sini. Bawa provos. Gak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa lihat. Oke. Jadi Mas, ya sebenarnya kita lanjut ke podcastnya ini Mas. Jadi Mas Dera dapat sebagai apa sih Mas? Co-pilot atau pilot untuk penerbangnya nih Mas? Kalau untuk saya, sebelumnya saya masih jadi FO atau First Officer. Oh, First Officer. Jadi mungkin orang lebih kenal ke istilah co-pilot. Jadi kalau untuk di cockpit sendiri kita ada dua. Umumnya ada yang namanya captain sama co-pilot atau FO. Oh, kalau makanya gue lihat kalau di YouTube itu kalau orang luar nyebutnya bukan co-pilot tapi first officer. Iya, betul. Benar-benar Itu kerennya itu. Biar pada tahu sekarang perbedaannya tuh teman-temannya. Nah, rata-rata orang masih pada tanya pilot sama co-pilot kan ya. Ini Iya, mungkin betul. sekaligus cerita-cerita dikit paling ya, lebih tepatnya captain dan first officer. Nah, kalau aku masih jadi first officer untuk di maskapai Wings Air. Oh, di Wings Air. Nah, pesawatnya apa aja nih Mas yang pernah dibawa nih Mas? Dari pertama kali jadi first officer nih Mas. Kalau aku sendiri sih untuk sampai sekarang masih baru satu ya. Dari lulus flying school langsung masuk ke Wings Air sini baru saya bawanya ATR 72. ATR 72. Gue Ini nggak ngerti tuh ATR gimana bentuknya. Itu sih bentuknya kayak pesawat baling-baling, cuman pada dasarnya kita muat 72 penumpang. Jadi kalau mau gampangnya mungkin orang kalau lebih tahu ke Cessna, mungkin kayak Cessna cuma bayangin versi lebih gemuknya versi gemuknya lah. Oh, berarti mesinnya belum jet ya Mas, turboprop Mas. Iya, betul. Wes, ya gue ya. Belajar dulu ya. Belajar. Itu. Oke. Karena pernah dengar waktu itu dengar Almarhum B.J. Habibie pernah bilang beliau itu sangat suka dengan turboprop, dengar gitu dibandingkan dengan jet. Makanya waktu dia bikin pesawat pertama kali itu di Dirgantara itu teknologinya masih pakai turboprop Mas ya. Tapi Mas biar ke pilotnya itu sekolah lagi atau enggak itu? Mungkin kalau cerita dari awal aja paling. Boleh Mas nih. Biar pada tahu semua. Jadi kalau buat orang yang pengen jadi pilot sendiri, kita itu sebenarnya namanya flying school dulu. Untuk flying school sendiri ini itu macam-macam, ada swasta, ada negeri. Mungkin kalau untuk negerinya orang tahu Curug, buat yang lebih pernah dengar lah. Untuk swasta sendiri itu banyak banget. Sekarang udah ada, saya sendiri udah nggak tahu udah berapa jumlahnya sekarang, udah 14 atau berapa udah nggak paham. Dari situ nanti kita cari lagi nih. Kita ngejar di flying school itu adalah PPL sama CPL. Yang pertama itu private pilot license. Yang sesuai artinya lah private, berarti maksudnya untuk kita belum bisa bawa penumpang. Bukan komersial berarti Mas ya? Belum. Dan nanti kedua itu
commercial pilot license atau CPL. Pada dasarnya sih itu. Jadi ketika kita sudah lulus dari flying school, kita sudah punya license tersebut, barulah kita nge-apply ke perusahaan-perusahaan. Bisa penerbang maskapai Indonesia atau bisa juga keluar kalau misalnya emang minat di luar, atau kalau misalnya kita juga punya yang ngerasa lebih, ya bisa di luar atau mau coba ke masuk kemana lagi, banyak lah ini. Banyak lah ya. Nah, kalau mau jadi pilot ada batas umuran sama tinggi badan nggak mas? Gue ingin jadi pilot masih bisa nggak mas? Jangan nanti berat. Kalau tinggi badan ya sebenarnya sih, ya saya juga nggak tinggi banget. Relatif ya. Saya, cuma kalau rata-rata sih paling kalau nggak salah ya, ini takutnya ada baru lagi, paling sih kalau untuk cowok 165 atau 160. Lupa gitu. ya. Kalau dulu sih kalau nggak salah saya dengar sih 165 kalau nggak salah. Iya, dengar-dengarnya gosip-gosipnya dulu gue kalau jadi pilot itu panjang kaki dari pinggang kaki itu minimal 1 meter, bener nggak sih mas? Apa gosip doang? Nah itu dia, saya juga nggak tahu nih keterimanya gimana nih. Ini nggak tahu nih berapa meter dong kakinya. Wah, tinggi juga pas-pasan. Cuman ya mungkin pada dasarnya kalau mau coba sih bisa dicoba aja kalau selama 165 cm, dan juga kalau untuk umur di beberapa flying school emang ada batasannya. Entah ada yang 35 atau berapa, itu tergantung lagi umurnya lah. Ada ya? Kalau untuk umur ya. 35. Oke. Cuma kalau untuk tinggi ya selama ya dia mungkin di atas 160 atau 165 mungkin bisa dicek lagi lah. Kalau untuk itu aku nggak berani bisa jawab pastinya berapa lah. Iya, perkiraan aja nggak apa-apa lah. Tuh, jadi para tahu tuh mas-mas yang mau jadi pilot. Tapi gue masih bisa, belum 35. Ya, jangan. Kenapa? Kalau pakai kacamata nggak apa mas? Apa? Kalau kacamata nggak apa? Jadi nanti pas kita udah ya mau masuk, nanti kita ada mungkin sejenis kayak tesnya lagi dari psikotes, atau nanti medical check up juga ada lagi. Selama kacamata sih boleh, pilot boleh kok pakai kacamata. Nanti juga ketika medical check up kita diterima lulus atau enggaknya itu juga ada limitasinya. Jadi misalnya pakai kacamata, ya udah nanti pokoknya setiap terbang harus bawa 1 kacamata sama backup-nya lagi gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita punya backup lagi. Baru tahu tuh ternyata tuh informasi menarik tuh buat para mas-masnya di rumah yang lagi nonton Wartot ini. Nah, sekalian kita ada lagi nih mas nanya. Kalau pramugari itu emang dipilih sama pilot ya mas ya? Kalau itu sih enggak sih, kita sebenarnya kayak ketika kita terbang saya nggak tahu ya kalau untuk perusahaan lain ya, cuma kalau misalnya perusahaan lain itu kayak kita tuh rata-rata udah punya maskapai itu udah punya schedulingnya. Jadi nanti ketika scheduling ngatur kita terbang kemana. Oh gitu. Nah jadi ketika kita ngatur terbang itu ya udah di ini juga, udah diatur juga misalnya si A dan B nanti bakal terbang sama flight crew-nya siapa gitu. Iya. Jadi udah tau lah, maksudnya krunya itu udah diaturnya sama scheduling. Nanti kita ketika kalau misalnya saya tinggal nunggu dapat ininya doang, dapat schedule-nya udah di schedule. Tinggal terbang sama siapa kayak gitu sih. Gue sering lihat di film-film gitu mas, pilotnya gitu kan kayak milih gitu ya. Filmnya Leonardo DiCaprio judulnya Catch Me If You Can gitu kan. Pernah nonton ya mas? Pernah. Dia bisa nonton. Tapi itu film mungkin. Film. Ya, kenapa kita nanya mah ya di Makanya bidangnya ditanya langsung ya gitu. Ya banyak sih, maksudnya takutnya miskonsepsi yang kayak yang orang taunya cuma dari mana, mungkin bisa sekaligus tanya-tanya. Kalau memang bisa saya tahu bisa saya jelasin juga. Siap. Tapi itu cita-cita dari sekolah mas? Kok aku mau jadi kepilot atau mana, itu cita-cita dari kecil atau? Kebetulan sih sebenarnya bapak saya juga dari juga mendarah daging. Cuman kayak untuk bapak sendiri pilot helikopter. Nah jadi mungkin ya sebagai anak ya kita ngelihat orang tua bangga lah ya, pengen kan gitu kan sih emang pilot itu apalagi kalau udah pakai uniform kan, damn man gitu. Helikopter apa ini ya, pribadi? Apa mah? Helikopter pribadi untuk perusahaan atau? Bapak sih helikopter dia perusahaan minyak. Minyak. Jadi kalau helikopter itu emang ya rata-rata yang mampu bayar kan emang kalau nggak perusahaan tambang, pribadi lah cuma sih kalau umumnya sih minyak ya. Perusahaan tambang itu ya udah tumbuh besar ngeliatin bapak. Cuman saya juga pas dari lulus SMA kebetulan nggak langsung daftar jadi pilot. Saya sempat kuliah dulu. Sempat kuliah dulu, pas udah baru selesai barulah kayak ya udahlah mau nentuin apa ya kerjaan, kayaknya ngejar cita-cita zaman dulu lagi kayaknya. Tapi udah the best loh jadi berarti. Udah keren sih. Jadi gini mas, kan kita kan sekolah di pilot nih.
Jadi betul nggak sih kalau pilot itu nyari kerjaan di maskapai penerbangan 1, kedua itu gampang Mas ya? Karena mungkin perusahaan maskapai 1 itu kalau dari nol kan menyekolahkan mungkin ya. Iya, iya. Nah, itu gimana nih Mas? Betul atau enggak itu? Nah ini juga ngebantu itu juga ya, maksudnya karena orang mikir kan kayak ya nggak tahu ya kalau misalnya saya cerita pengalaman pribadi aja kali Pribadi ya. ya, betul. Ke saya lulus tahun 2015. Itu juga tahun 2015 itu udah mulai surplus pilot udah mulai banyak gitu. Kalau mungkin kalau misalnya tahun 2010 ke bawah ini mohon maaf kalau salah ya maksudnya apa-apa. Mungkin kalau 2010 ke bawah itu mungkin pilot belum terlalu sebanyak sekarang. Terlalu banyak ya. Berarti sekarang bisa dibilang pilot ini udah banyak. Wah, udah banyak banget. Saya udah bilang kayak swasta aja saya udah nggak tahu udah jumlahnya berapa. Let's say 10 apa namanya ada 10 sekolah. Itu cuma batas minimal ya 10 ya. 10 setiap apa namanya setiap tahun bisa 2 atau 3 batch lah masuk. Oh gitu. Kita ambil 2 batch, 2 angkatan. Satu angkatan itu bisa nggak tahu tergantung sekolahnya tuh bisa sampai 10 orang, 20 orang atau mungkin 30 orang kita nggak tahu. Jadi setiap tahun ngasilin misalnya itu dari satu apa namanya dari satu flying school, biasanya dia ngeluarin 10 atau 20 pilot. Itu baru dari satu. Kalau ada 20 atau ada 10 perusahaan flying school. Jadi banyak juga. Jadi banyak banget, sedangkan maskapai penerbang yang ada nggak nambah-nambah. Segitu-segitu aja malah bisa kita nggak tahu ke depannya bisa malah berkurang atau gimana kan nggak tahu kan. Betul. Jadi pas habis lulus ya kita nunggu lagi, maksudnya apakah ada bukaan kan atau enggak, lagi menerima atau enggak. Tapi itu, proses kalau kita mau nge-apply gitu sama kayak kerja gitu Mas, kasih CV semacam gitu. Iya. Oh sama ya berarti ya. Itu sama kayak misalnya saya juga tetap harus masukin kemana nanti tunggu panggilan lagi. Cuman nanti dari situ mungkin yang bedanya dari pilot sih paling apa ya? Kita tetap ada kayak wawancara tetap ada, psikotes tetap ada. Oh proses sama berarti. Proses sama, cuman paling ngebedainnya nanti mungkin ada tambahan sedikit medical check up, beberapa kesehatan lah. Sama tes terbang itu ada. Sama tes ya. Oh tes terbang. Karena kan di simulator sih mungkin maksudnya kayak. Oh simulator bukan langsung pakai ori. Enggak. Gitu real time. Kita kayak saya baru lulus nih. Saya belum belajar. Nah ini juga nambah lagi sih mungkin ya. Nah informasi nih. Menarik nih mas-mas nih. Soalnya kayak orang tahunya kan kayak pilot nih. Udah lulus tiba-tiba ujuk-ujuk bisa langsung bawa satu pesawat. Tiba-tiba nanti pindah bisa pesawat lain. Nggak kayak gitu juga. So, di pilot ini maksudnya kita nggak kayak mobil yang saya bisa bawa apa aja, tiba-tiba saya langsung bawa Innova, langsung bawa si Honda City, maksudnya nggak. Iya. Kita berdasarkan CC-nya bisa cepat naik gitu kan ya. Kita punya license sendiri lagi. Oh. Jadi ketika kita pindah satu pesawat, saya mau pindah ke pesawat lain, saya harus belajar ulang lagi. Belajarnya masuk kayak benar-benar kita belajar sistem pesawatnya. Betul. Kita belajar handlingnya lagi nanti di simulator. Betul. Jadi kayak gitu. Pasti beda itu Mas sistem pesawat. Beda. Jadi harus belajar lagi walaupun kita pilot gitu. Jadi kayak saya sini sekarang dibawa TR. Mau naik ke Boeing gitu. Mau naik ke Boeing maksudnya nggak langsung tiba-tiba saya buka pintu kokpitnya saya bawa, nggak bisa juga kayak gitu. Oh, instrumen ini beda-beda Mas ya? Soalnya beda-beda. Mungkin beberapa ada yang tetap sama, tipe Boeing kan ada macam-macam. Ya cuma maksudnya nggak segampang itulah maksudnya. Oh iya. Oh berarti kalau misalkan anggapan nih, kalau bekas ex angkatan udara gitu bisa bawa pesawat jet nih. Terus dia juga mau pindah ke pesawat komersial yang Boeing atau Airbus, dia tes lagi. Itu tes lagi. Dia belajar lagi, maksudnya belajar lagi sistem dari awalnya lagi. Gitu. Ya, banyak juga kok, maksudnya kayak dari angkatan juga. Banyak juga pindah ke perusahaan saya. Nanti tuh kayak ulang sempat belajar lagi lah. Mungkin jam terbang beliau kan maksudnya udah di X dari mana, tentu punya jam terbang kan. Jam terbang itu kan kita ngelatih kayak kondisi-kondisi tertentu, cuman ketika sistem pesawat ya itu beda lagi maksudnya. Oh iya sih benar. Cuma tentu yang udah experience kan tentu beda lah maksudnya sama yang anak baru lah ya. Anak baru kan beda, jadi kayak kedatangan yang udah experience pasti lebih didulukan lah maksudnya kayak gitu. Nah jam terbang itu gimana Mas ngitungnya? Jadi ada yang ngitungin apa kita ngitungin satu-satu? Itu pertanyaan gue. Pengaruh juga Mas ya jam terbang itu ya. Iya, kalau untuk jam terbang sih yang ngitungin siapa sih Mas sebenarnya Mas? Bisa tahu nih Mas Dara dapat bisa mempengaruhi nggak dengan kita itu apa tentang fasilitas apa jam terbang ya. Kalau ke fasilitas kurang bisa jawab, cuma kalau jam terbang sih kalau untuk ngitungnya dulu ya ini setahu saya sih, jadi pesawat itu ada
namanya block on block off. Jadi ketika pesawat ini kita parkir nih, di ada apa ya di depannya, ada kayak ada coknya, kayak ada biar bannya nggak jalan ya. Oh iya. Kayak apa ya? Rem tangan, kalau rem tangan. Kayak batu ngeganjel lah. Oh, ganjel. Oh iya. Polisi tidur. Iya, jadi Kita awam banget kelihatan ya. gampangnya gitu lah. Kalau hitungan saya sih ketika udah mulai dicopot sampai dia sampai dia nama pesawat itu ada pushback mundur, ada taxi ke jalan ke runway-nya, dia terbang. Pokoknya sampai dia mendarat terus atau bisa juga habis taxi dia nggak jadi terbang, langsung balik lagi nih. Ditutup lagi. Nah, itu hitungannya tuh jam terbang dari situ. Oh, gitu. Bener-bener keren, serius keren. Saya nggak tahu ya, maksudnya kalau itu juga. takut ada yang Betul. salah juga, mungkin Iya. ada yang lain bisa ngejelasin lebih bagus atau ada yang lebih benar ya. Ini ya. sekedar yang tahu Iya, aja iya, kan Saya tahu gitu. yang bisa cerita aja sih. Tapi nerbang itu ya semua punya rasa takut Mas ya. Masih gitu kan ya. Ada rasa gitu nggak? terbang sih tentu aja sih. Tentu Mesti aja ya ada ya. Iyalah. Kayak ya itulah, itu tapi yang disebut namanya jam terbang kan. Betul. Orang kan tahu istilah jam terbang kan. Betul. Ya karena apa ya? Masalahnya itu saya anak baru nih. Kapten saya udah 2000-an jam terbang. Kita masuk nih satu awan, pesawat tiba-tiba geter. Yang kayak anak baru kan tiba-tiba kayak, ih kenapa nih? Pesawat gua kenapa nih? Udah gitu duduk paling depan lagi kan. Iya. Pesawat gua kenapa nih kok gue goyang-goyang sendiri? Atau enggak tiba-tiba ada masalah apa nih? Masalah apa kayak, ih kenapa nih? Kok tiba-tiba nggak bisa? Nah kalau kapten yang udah ribuan jam terbang kan kayak, alah, Santai ya. gini doang, ini bisa kok, tinggal kerjaan gini. Ya sudah dia, makanya itu disebut jam terbang. Jam terbangnya. Makin tinggi ya pengalaman itu udah beda kan ya. Jadi dia masalahnya ya udah tau lah kayak ini. Betul. Kita tenang aja, kita harus ngapain. Nah itu. Oh iya benar. Ibaratnya sudah pengalaman. Iya lah. Pengalaman. Gua aja kok jadi penumpang aja kalau lewatin lagi nabrak awan tuh gede. Wah, udah pegangannya tuh udah. Ambil zikir dah. Depan sama, tenang aja. Kan di kan. Ya masuk awan apalagi musim-musim sekarang ya. Iya, ngeri Hujan juga. awan. Ya kita nggak ada yang mau nabrak awan sih, cuma kalau misalnya emang nggak bisa dihindarin mau apa? Betul. Iya, ngeri banget emang sih. Tiba-tiba awan nutup begini, kita mau ngindarin jauh kan kadang-kadang ada pesawat dari mana kayak atau kita ada yang ngatur di bawahnya sama controllernya. Kita mau ngindarin jauh, nanti kata controllernya oke boleh. Cuma kalau kejauhan kapan nyampainya juga kan? Kadang-kadang emang ada saatnya emang harus kita tembus. Cuma kan tembus juga nggak sembarangan juga, kayak tembus kita kurangin speednya biar nggak di dalam nggak bumpy banget, nggak goyang-goyang banget. Atau nggak kalau masuk kan kita juga nanti tiba-tiba bisa ada icing, bisa kayak tiba-tiba ada es di 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 sayap, awan. nggak nanti bisa kebentuk es di sayap nanti ngaruhin kemana-kemana. Nah itu kan kita juga harus pikirin ke depannya lagi kayak gitu. Gila ya, Pak. Jadi tuh Mas Kemania tuh, jadi sebuah dari yang penerbang ini untuk membawa penumpang selamat itu lihat banyak banget faktor-faktor yang harus diantisipasi. Jadi kalau kalian bilang bawa pilot kan ada autopilotnya gampang nah gitu bos, dilihat nih dari itu Mas Dero yang jelasin banyak faktor banget untuk ya kalian biar tetap nyaman terbang gitu. Tapi kan kadang cuaca itu kan nggak menentu tuh Mas. Apakah kopilot tuh bisa, Pak aku minta jalur karena bahaya. Minta jalur itu. Jadi pas kita terbang itu Bisa itu Mas ya? Pas kita terbang kita dikasih weathernya, kondisi cuaca. cuaca di bandara tujuan. Nanti tapi itu bandara tujuan kan, maksudnya bandara en route kita, maksudnya sepanjang jalan kan kita juga. Nah bagusnya di sekarang itu kan kita bisa banyak tuh, udah banyak aplikasi-aplikasi kita bisa melihat kondisi cuaca di sini kayak gimana. Betul. Kita juga lihat lagi nih. Ya kalau kita emang ngerasa kondisi bandara kita tidak memadai untuk kita landing, ya kita di bandara sebelum keberangkatan ya kita tunda dulu. Tunda dulu ya. Kita bisa tunda dulu. Makanya kalau bisa sering delay atau kenapa-napa ya mungkin karena emang bandara tujuan kita nggak support lah. Iya, support memungkinkan atau untuk takutnya kan emang ada prediksi sendiri kan. itu dia dari sisi atau nggak kita tahu gitu, maksudnya pas ini di jalan juga nggak bagus, ya udah maksudnya disarankan emang ya ditunda dulu, emang namanya demi safety kan maksudnya. Betul. Iyalah. Siapa juga yang mau masuk ke dalam kan. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya kita udah di atas nih, Nah, itu Mas. kita ngeliat awan, itu tadi saya bilang, kita bisa macam-macam caranya, kita bisa ngindarin belok, misalnya awannya kita kelihatan, kita ada namanya weather radar juga. Di situ kelihatan lah, maksudnya ada awan merah nanti kalau di layarnya nanti kayak merah-merah atau warna apa, sepanjang apa.
kita sih pasti kita hindarin. Oh. Cuma seandainya harus tembus, yang tadi saya bilang lagi, kita ya ada antisipasinya kalau memang harus ditembus. Itu harus kontak terus itu ya. Nah itu kontak lagi. Kontak lagi. Kayak tadi saya bilang di bawah kan ada kontrolernya tuh. Controller. Jadi kayak kita tuh di atas itu nggak sembarangan kayak Asal. mentang-mentang nggak ada jalur kan ya. Iya. Cuma pada sebenarnya untuk penerbangan sendiri kita ada yang nama jalur-jalurnya. Nah itu Mas, sama ngomong sama jalur, gue penasaran nih Mas. Kalau gue ngeliat di Flight Radar itu kan, aplikasi yang ada, Flight Radar itu kan dari itunya tuh di gambarnya itu kan kayak rame banget tuh Mas ya. Cuma gue belum pernah gitu. Kalau kita lagi jalan kemana, terus kita papasan atau gitu belum pernah. Nah itu bisa gitu ya Mas ya? Udah ada jalurnya kan Mas, nggak mungkin. Nah, itu tadi pertama itu ada jalur, yang kedua juga ada controller. Controllernya sendiri mereka itu ya berkata apa ya, bukan kayak sesuai artinya lah, maksudnya kontrol. Dia itu mengontrol ini pesawat maksudnya. Dia bilang pesawatnya ketika mau landing satu tempat, dia ngatur pesawat A belok kemana dulu, atau enggak pesawat A buruan maksudnya. Jadi dia ngatur lah maksudnya biar pesawat itu dari puluhan pesawat yang masuk, ujung-ujungnya tetap semuanya itu bakal satu landing, gitu. atau satu ketika satu mau landing, satu lagi mau take off bisa juga. Iya, berarti emang setiap sama maskapai perjalanan penerbangan itu emang titik Udah besarnya emang dari si ATC ini ya, yang kontrol jalur semua. Ya, kalau enggak nanti balapan. Iya, kalau nggak Kalau semua ada orang pengaturannya kan gitu Mas. orang mau juga maksudnya kan. Siapa sih Aku nggak duluan mau kan landing gitu. duluan ya kan? Iya. Nggak pengen buru-buru maksudnya. Semua pengen kan. Iya, seru ya. Seru juga. Seru. Mas, Mantap. nah ini Mas, gue penasaran Mas. Ngomongin masalah kalau lagi tadi kan Mas Dery bilang banyak faktor juga, entah itu pesawatnya. Kalau istilah stalling itu gimana Mas? Ada stalling ke atas, stalling ke bawah, itu maksudnya apa tuh Mas? Biar para mas-masnya juga tahu nih di rumah kalau istilah-istilah kayak gitu. Karena itu kan paling umum ya. Iya. Sering diomongin. Apa ya? Gue takut menjelasnya salah sih. Soalnya kayak Kalau nggak bisa jelasin nggak usah Mas, tapi salah nggak apa-apa. soalnya bahasanya bisa teknis banget gitu. Betul. Oke. Ya kalau gampangnya apa ya? Dia itu stalling ya. Dia itu kondisi aerodinamis. Gimana pesawat itu kan ada daya angkat ya? Iya, pasti. Ya soalnya bikin bisa terbang kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada jin yang ngangkat gitu kan. Ada itu pokoknya teknis banget ya. Itu kalau kondisi daya angkatnya itu kalah sama angle of attack-nya lagi. Angle of attack itu pesawat sayap. Gampangnya pakai bahasa gampang aja. Iya, pakai gampang. Sayap itu begini nih. Dia itu ada angle of attack lah. Flat. Enggak, dia tuh angle of attack kayak nanti cari sendiri lah. Iya. Intinya itu adalah gampangnya itu angle of attack-nya itu ngalahin dari coefficient lift-nya. Jadi gampangnya nggak daya angkatnya jadi nggak ada gitu. Jadi Gitu. Mungkin dari pesawat tiba-tiba dongak banget ya di sini sayapnya nggak bisa menghasilkan lift atau daya angkat yang mencukupi, jadinya ya jatuh. Gitu. Jadi ketika jatuh ya cuman kita balik lagi pilot itu kita udah dilatih untuk untuk menangani hal tersebut ya, biarpun pada kenyataannya nggak ada yang mau juga. Dan juga kondisi di lapangan ketika stall itu tentu beda dari latihan. Udah latihan kan kita tiba-tiba persiapan nih tiba-tiba stall. Cuma seenggaknya kita udah dibekalin untuk tiap kalau di line sendiri itu tiap 6 bulan sekali kita harus training lagi. Jadi ada refreshing-nya lagi. Ada refreshing lagi, kita di simulator. Jadi ketika misalnya ketika stall, orang mau gimana nih? Misal pesawat kita tiba ngedongak gimana nih? Tiba-tiba mau jatuh. Nah dari pesawat sendiri juga udah canggih sekarang nih. Jadi ketika stall itu tiba-tiba stick shaker atau gampangnya apa ya? Kalau di mobil ini kayak power steering. Bukan sih. Pokoknya tiba-tiba getar lah. Getar ada stick shaker, ada stick pusher, jadi tiba-tiba getar nih. Wah, kalau ada getar nih, kita harus lihat kenapa nih. Sudah tahu itu Mas. Sistem pesawatnya juga ada, misalnya tiba-tiba kayak speednya makin lama drop, dia tuh nama stick pusher, jadi ngedorong pesawatnya kayak otomatis kayak ngedorong sendiri. Biar stabil lagi. Iya. Nah, siap. Itu Silakan. berhubungan sama kelebihan beban di bawah nggak? Kan biasa ada yang kargo itu kan gimana? Macam-macam sih maksudnya kalau untuk itu pada dasarnya tadi kayak apa ya? Gue bilang kayak angle of attack-nya tiba-tiba kalau lebih ngejelasin kayak ini pesawatnya begini nih. Tiba-tiba kita ngedongak nih. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas, angle of attack-nya itu sudut antara sayap sama sama udara yang di ininya beda. Dia nggak menghasilkan daya angkat. Ya pas nggak bisa ngangkat kan jadinya nggak bisa terbang. Berat. Jadi tiba-tiba udah nabrak begini, udah kita nggak ada yang ngangkat. Kalau bisa kita luruskan bisa diangkat. Bisa.
ini tapi miring begini kita diangkat, nggak bisa dong. Iya, Jadi iya. jadi pesawat Melawan angin lah ibaratnya gitu Mas. ya bisa dibilang gitu lah gampangnya. Jadi kayak pesawat itu ya cuman kayak udah jatuh aja soalnya. Jadi beratnya weightnya lebih besar daripada lift. Ya udah Iya. makanya tuh Hubungannya sama kelebihan. kalau kelebihan aku kurang bisa ngejelasin deh dari kayak gitu. Mungkin bisa ada juga karena dia larinya bisa banyak banget kayak gitu. Ada lagi penjelasannya low speed stall, high speed stall. Waduh. Itu panjang itu tuh. Gua ngertinya nih bicep nih tricepnya. Itu juga belum belajar jadi nanti ada Ya, betul. belum disiapin yang itu nih kontennya. siap Mas. Tapi udah berapa kali Mas terbang? Kalau Sampai saat Iya, ini. total jam terbangnya dari Mas Darul berapa nih Mas? waduh total jam terbang 1.700-an kali kayaknya deh. Udah lumayan, bukan lumayan itu termasuk inilah. Ya masih lumayan lah, Lumayan. lumayan lah. Lumayan. Baru berapa tahun juga saya maksudnya ini kan. Nah, untuk menjaga kondisi prima nih Mas, karena kan dan kalau kita lihat berita-berita tahun lalu bilangnya pilot Betul. itu udah kayak ngecharter pesawat nggak ada hentinya capek sehingga dia ada yang pernah enggak namanya berita tahun lalu pakai obat-obatan Kayak yang ada kurang doping, bagus ya boy. gitu kan, kayak doping. Nah, itu gimana Mas? Mengantisipasi Mas Darul nih dengan jam terbang begitu tinggi, Iya, iya. terus istirahatnya kurang, gimana Mas? Kalau apa ya? Kalau saya bilang sih maksudnya kalau untuk pilot sendiri yang dijual itu sebenarnya kesehatan salah satu Betul. utamanya ya. Makanya untuk pilot tiap 6 bulan kita ada medical check up. Medical check up. Medical check up. Nanti kalau misalnya kita hasilnya jelek, ya kita nggak dikasih license-nya. Nggak dikasih terbang lah ya. Kita nggak dikasih izin. Maksudnya karena misalnya ketika medical check up hasilnya jelek ya, entar dulu. Tahan dulu maksudnya. Kita harus sampai misalnya di medical check up kita gagal misalnya contoh di mana kolesterol kayak atau apa, ya turunin dulu. Oh gitu. Nah, Gede banget ya. Misalnya kita udah punya nih, tapi kita udah punya nih license-nya nih. Udah medical license-nya dapat. Ya selanjutnya kita tetap jaga diri sih. Betul. Kalau untuk jaga diri sih paling kayak macam-macam sih kalau saya sih gampangnya paling olahraganya cuma kayak lari sih maksudnya. Yang penting jaga kondisi. Itu dia. Fisik. Lari maksudnya kalau untuk saya pengen bilangnya sih nge-gym cuman badan kan kalah nih sama ini jadi saya Nggak cuma lari apa-apa. lah. Cuma lari lah paling. Biar tertarik Mas kan gitu. Sama paling bantu vitamin sih kalau Karena itu tadi yang dibilang Mas Dari itu kan kita jualkan kesehatan. Iya. Apalagi jantung kita Nah, kena iya. medical jantung udah nggak bisa terbang lagi tuh Mas ya. kalau jantung itu Udah lebih susah disetap lagi. aja itu ya. Jantung misalnya kita kena jantung nih Oh. habis jantung kita pasang ring nih contoh Sering. pasang ring lagi itu sendiri susah banget untuk pilot kita bisa setahun nggak terbang sama sekali Oh gitu. karena jadi habis pasang ring kita tunggu bakal dipantau terus. Nanti kita pas terbang kita dipantau mungkin prosedurnya gimana saya lupa cuma kalau nggak salah itu nanti bakal ada yang nemenin kita nih nanti di sambil dipasang alat-alat apa namanya kayak alat pantau jantung kayak atau gimana. Oh. Tapi kan nggak ada yang mau tiba-tiba pilotnya lagi terbang jantungan kan Iya. Saya kira kalau udah medical check up, oh si A ini ternyata kena jantung nih. Ya udah Nah. istirahat dulu lah, apa di setap atau di mana. itu kan dia gitu. itu dia mungkin bisa di stop atau jadi pas misalnya pas di medical ketahuan nih dia sakit jantung ya itu mungkin dia nggak bakal terbang, dikasih ya apa license-nya nggak bakal diterbitin dikasih tahu oh kena nih misalnya ada potensi sakit jantung atau apa ya misalnya saya tadi mau di ring kek mau diapain lagi ya mau di bypass atau apa pokoknya nanti kasih tahu lagi info lagi kita sudah melakukan ini nanti baru dipantau. Tuh. Cuman ya jarak itu setahun lah maksudnya setahun bisa Iya. lama banget Kan bahaya juga. Iya. Iya bahaya banget lah. Nah Mas, gue ada satu pertanyaan nih Mas. Nih penasaran juga sih Mas. Gue kan dari IT nih Mas ya. Ya. Kalau misalkan pesawat nih Mas, itu kan ada internetnya tuh Mas ya. Internet kan ada wifi-nya gitu kan. Kenapa nih Mas? Black box tetap ada kan untuk melihat recording selama Iya, penerbangan. Kenapa nggak dibikin live streaming sih Mas di depannya gitu Mas? Biar kita tahu Oh, kan. tahu gitu. Sementara waktu lah. Jadi setelah Iya, menunggu iya. black box yang ibaratnya emang udah Iya, paling iya. safety, belum ada yang bisa menggantikannya. Nah ini Dibikin. ada bikin lagi di kokpitnya itu dikasih kayak dashcam gitu loh Mas. Jadi bisa transfer gitu kan ke isi. Ya, mungkin ini promosi juga sih Mas. Enggak, enggak ya. Gue penasaran karena kita Belajar kadang-kadang juga nih caranya. Betul. Ini mungkin kedepannya bisa ya maksudnya kalau untuk kayak gini. Cuman kalau nggak salah saya baca sih ini tuh salah satu yang bikin susahnya juga adalah masalah biaya. Karena ketika dia harus kan bisa dia katanya lempar aja ke cloud ininya apa namanya datanya terus-terusan. Itu masalah salah satunya itu masalah besar adalah biaya. Biaya. Karena satu bitnya aja kalau nggak salah harus bayar berapa ini tergantung lagi ya. Kalau nggak salah ada maskapai
di Kanada atau di mana gitu, mungkin bisa dicek lagi. Itu juga udah ada yang menerapkan kayak gitu. Cuman itu yang saya baca, biaya dan teknologinya mungkin ada nggak segampang kayak black box lah. Kalau black box maksudnya tinggal disiapin sebuah alat, ya itu di situ nanti ada CPR sama FDR-nya. CPR cockpit voice recorder, jadi di cockpitnya itu kayak obrolan kita, obrolan atau misalnya suara-suara itu bisa ketahuan. Satu lagi di flight data recorder, flight data yang mungkin data-data di pesawat penerbangan kayak ada apanya nanti bisa dibuka lah di situ. Karena pembicaraan tadi itu kan kerekam tadi. Berarti selama di kokpit itu percakapannya Mas Del itu kerekam semua? Kerekam, cuma maksudnya ya kalau ngomongin aneh-aneh nggak bisa dong. Lagi curhat gitu kan, gimana dulu. Di rumah gimana lagi bete gue begini nggak dibuka sembarangan. Gitu. Nggak dibuka sembarangan maksudnya. Nggak boleh gitu Mas ya, nggak boleh gitu. Kan dibukanya itu kalau misalnya ya tiba-tiba ada masalah apa gitu. Pesawatnya kenapa baru terus itu nanti baru dibuka, jadi nggak tiba-tiba kayak habis landing tiba-tiba langsung dibuka sama ini, enggak juga. Gitu. Tapi semua percakapan kerekam ya, jadi hati-hati kalau ngomongnya. Berarti kan istilah mau nyalain itu karena ada keadaan darurat itu kan. Ada sebuah keadaannya, maksudnya emang tombolnya baru iya baru dibuka. Soalnya kan ribet juga kan masa bukanya juga. Jadi itu udah kelihatan kan, jadi semua Mas Amane tahu nih. Makanya Masa jangan jadi pilot ya, sembarangan ngomongnya. Obrolan jadi nggak sembarangan, jaga mulut juga tuh dulu. Udah etik gitu. Iya. Oke, ini Mas, udah. Pertanyaan ini Mas, yang bikin orang juga penasaran nih kan, sebagai pilot ya kan. Nih nggak apa-apa ya, walaupun bawa propos sedikit nggak apa-apa ya, kita tanya-tanya. Biar bisa jelasin juga akhirnya. Biar tahu juga Mas. Biar tahu. Pilot itu kan godaan terbesarnya kan sebagai pria apalagi kan. Ya, makanya kamu nggak jadi pilot ya. Kan pramugari cakep-cakep nih Mas, ya kan. Nah Mas Daryl suka ini ya, ada goda-godaan gitu di, ya kan lumayan inilah banyak gosip-gosip bahwa kalau pilot sama pramugari itu adalah suka goda-godaan gimana gitu Mas. Nah bener nggak gitu Mas? Nah itu dia, maksudnya kadang-kadang kan ada orang udah stigmanya negatif lah. Itu stigmanya udah negatif gitu. Kalau saya sih, ini mau membawa propos ini bagi saya kan ada ini propos saya. Bagi ke kita masing-masing Mas ya. Ada istri sendiri kan di sini. Jujur aja. Iya. Jujur aja. Kalau saya pernah bawa istri sendiri ke penerbangan saya. Biar tahu gitu, maksudnya kalau untuk pramugari sendiri kayak gimana. Ya saya nggak bakal nyangkal kalau tiba-tiba kayak enggak, pilot semua aman atau pramugari semuanya aman. Ya itu balik ke orang-orang sendiri sih maksudnya. Oh, kembali lagi ya. Iya. Soalnya kayak kita terbang emang berapa hari, ada yang mungkin 3 atau ada yang 5 atau 6 hari maksudnya di luar. Terus krunya kadang-kadang ganti-gantian maksudnya. Kita ada yang, soalnya nggak semua naik satu hari langsung barengan. Ada juga tiba-tiba baru 3 hari gantian gitu. Oh, di rolling gitu ya? Kena rolling. Jadi saya hari ketiga tiba-tiba cabin saya hari ke-6 atau hari ke-5 pulang, masih bisa juga kan. Cuma kalau yang seharian terus ya kita ngobrolnya maksudnya ngobrol sama mereka lagi, ini lagi. Kalau saya sih paling jatuhnya kayak ngobrol ya, ngejaga ini aja sih, ngejaga suasana penerbangan enak ya maksudnya. Kayak nggak terlalu tegang. Itu dia, kayak kita terbang maksudnya berapa hari bareng nih. Terus tiba-tiba kita cuma kayak diem. Ada pramugari datang misalnya, iya Mas, iya. Itu doang misalnya, iya Mbak. Ya kan kita nggak mungkin juga maksudnya. Iya, tapi ngobrol biasa. Secara pribadi nggak tergoda kan? Kalau saya aman. Bisa di ini langsung. Propos. Balik lagi ke orang sendiri. Ke orangnya Mas ya. Semua itu kembali ke orangnya. Tapi kalau gue tergoda sih kayak gitu. Makanya nggak saya doain kamu jadi pilot. Jangan gitu dong Abang. Ya kalau kita sih gini aja Mas, semoga saya doakan dari Wartot ini kan, keluarga Wartot itu sukses, aman dan lancar dalam penerbangan semua. Dan ya satu lagi, ya saya hanya spot untuk sehat. Gitu. Karena yang dijualkan kesehatan kan, membawa penumpang kan gitu. Oke, masih ada yang mau tambahin lagi? Siapa tahu Mas Daryl kayak mau sibuk nih kan? Saya masih blank kalau sama pilot. Kalau otot boleh dah. Biar ada istirahatnya juga ini udah. Makasih banget Mas Daryl udah datang ke Wartot. Sama-sama udah diundang juga nih Mas. Udah sharing-sharing juga sama kita. Nah, kita punya ini nih cindera mata khusus buat inget kita terus. Ibu manajer boleh Bu di tas saya Bu. Di belakang Bu, belakang. Nah, iya biar sama nih.
Kita punya hadiah nih Mas, buat modern nih. Aduh, makasih banget nih. Bilang-bilang gak oleh-oleh. Ya kita nggak bisa apa-apa, cuma bisa doakan Siap. supaya sukses Mas Dery. Jangan lupa dipakai Mas, Jalan buat ingat Pasti lah. Pasti jangan dipakai aja mungkin nih. Jangan sampai di pilot dipakai. Makasih banget loh. Sama-sama. Iya. Gitu. Semoga sukses Mas ya. Amin, amin, amin. Saya sehat selalu, sehat keluarga semuanya, sukses dalam perjalanan depannya gitu. Makin mantap lah. Oke. Paling itu aja podcast kita hari ini. Masa Mania, jangan lupa ya ikutin terus podcast kita selanjutnya. Tadi udah disampaikan yang mau follow dan ingin tahu nih IG-nya. postingan IG-nya Mas Yerel, silahkan di follow. Nanti akan saya sertakan di kolom describe bawah ini. Oke? Itu aja. Salam sehat selalu. Muscle Brothers.